Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada ini malam kita akan membuat sebuah video yang mana kita ingin bincang-bincang di dalam video ini tentang surah Al-Alaq. Nah, ini satu surah yang mana surah ini adalah terdiri daripada 19 ayat. Nah, ini 19 ayat dan cuma punya satu makra. Nah, jadi dia punya satu makra saja. Artinya ayat ini, surah ini semestinya dibaca dari awal sampai akhir. Artinya tidak ada perhentian di pertengahan surah karena tidak ada makra kecuali satu makra, yaitu dari awal sampai akhir itu satu makra saja. Yang ingin kita bahas pada ini malam itu mengenai masalah pada surah ini adanya sujud sajadah. Nah, ini tetap kembali kita membahas masalah sujud sajadah. Seperti mana yang sudah kita bicarakan pada awal yang terdahulu, yaitu kita membicarakan tentang adanya 15 tempat yang 15 tempat yang merupakan 15 tempat itu adalah 15 tempat sujud sajadah. Yang ke-15-nya itu adalah ayat sajadah. Karena ayat sajadah dalam Quran ini ada sebanyak 15 ayat. Nah, jadi bila mana kita sampai kepada ayat tersebut, maka hendaklah kita berhenti dan melakukan sujud sajadah. Nah, baik itu ketika kita melakukannya di dalam salat ataupun di luar salat, dan sama saja hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad baik itu yang di dalam salat ataupun yang di luar salat. Sama ke-15 ayat tadi tidak berbeda kedudukannya. Nah, termasuk dengan surah Al-Alaq ini. Kebanyakan kita mengira sujud sajadah itu adalah pekerjaan rutin setiap Jumat. Nah, lalu bila subuh Jumat, salat subuh, lalu membaca surah sajadah. Nah, lalu membaca surah sajadah sampai kepada ayat yang ke-15 itu, ya 15 atau 14, 15 lah, mungkin 15. Lalu kena nanti di situ sujud sajadah, itu yang kita kira. Nah, ternyata kada seperti itu. Yang sebenarnya itu apabila kita membaca Quran dimanapun, kapanpun, bila sampai kepada ayat yang 15 tadi, maka di situ sujud sajadah baik dalam salat ataupun di luar salat. Nah, hanya ada pada waktu subuh Jumat itu ada kesunahan untuk memilih ayat sajadah, surah sajadah itu sebagai surah yang dibaca sesudah Al-Fatihah. Namun yang sebenarnya ini ada sujud sajadah ini merupakan sunat yang mendatang. Nah, maksudnya itu seperti kalau di bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan tiba, lalu datanglah sunat tarawih. Nah, pas bulan Ramadan itu hilang, maka hilang pula sunat tarawih itu. Tunggu bulan depan Ramadan tahun depan. Nah, sama halnya dengan sunat sujud sajadah itu. Sunat sujud sajadah itu dia datang sunat itu apabila kita membaca ayat sajadah. Nah, kapanpun kita membaca, dimanapun, apabila kita tidak membaca ayat sajadah, maka tidak datang kesunatannya itu. Nah, lalu kita baca misalnya di dalam salat, maka di dalam salat tadi kita disuruh sujud sajadah. Kalau kita baca di luar, maka di luar salat. Nah, adapun surah surah Al-Alaq ini itu biasa kalau kita di kampung tuh hataman Al-Quran.
kan dibaca dari wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas, maka itu akan termasuk surah Al-Alaq ini. Nah, maka pada saat hataman Quran tadi berarti kita ada sunnahnya, sunat muakkad bagi kita untuk melakukan sujud sajadah ketika hataman Quran tadi. Nah, namun bila tidak memungkinkan kita melakukan sujud sajadah pada ketika itu, kita boleh menggantinya dengan tasbih sebanyak 4 kali. Maka pahala tasbih 4 kali tadi sama dengan sujud sajadah tadi. Nah, apabila tidak kita ganti dengan sujud sajadah tadi dengan tasbih, sujud sajadah ditinggalkan, tasbih ditinggalkan, nah berarti kita meninggalkan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap hukum ini dia pasti berlawanan. Contoh wajib. Nah, wajib itu lawannya adalah haram. Nah, bila mana wajib dikerjakan, berarti haram untuk ditinggalkan. Nah, apabila sunat dikerjakan, lawannya adalah makruh. Nah, berarti makruh untuk ditinggalkan. Nah, bagi orang yang melakukan hataman Quran tadi, maka sunat bagi mereka melakukan sujud sajadah atau menggantinya dengan tasbih sebanyak 4 kali. Kalau mereka tidak melakukan, berarti makruh bagi mereka meninggalkan sujud sajadah dan meninggalkan tasbih tadi. Nah, karena di situ ada kesunatan ketika mereka membaca itu. Apabila kada membaca ayat tadi, maka kada datang sunat sajadah tadi. Ini kalau kita dalam hataman Quran. Nah, kalau kita misalnya membaca surah Al-Alaq ini di dalam salat apa aja itu? Baik salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat duhur, salat asar, maka ketika sampai kepada ujung daripada ayat surah sajadah ini, tepatnya pada ayat yang ke-19, wasjud waqtarib. Nah, di situ sujud sajadah. Nah, ketika bila kita membacanya di dalam salat, misalnya dalam salat maghrib, lalu kita membaca surah ini, nah maka datang kesunatan tadi, sunat muakkad tadi bagi kita untuk melakukan sujud sajadah. Nah, apabila kita tidak ingin melakukan sujud sajadah, maka sebaiknya jangan membaca surah ini. Karena apabila kita membaca surah ini dan kita tidak melakukan sujud sajadah, berarti hukumnya makruh bagi kita meninggalkan sujud sajadah tadi. Nah, lalu sekalipun makruh itu tadi kadang merusak kepada syarat kita, tetap syarat kita tetap sah, dan makruh tadi tidaklah berdosa, tetapi itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini pada surah sajadah ya, pada ayat yang ke-19 dalam surah Al-Alaq. Nah, jadi kada tidak hanya seperti yang mana kita ketahui, sujud sajadah itu cuma seminggu sekali dilakukan. Nah, itu tepatnya bila salat subuh itu kada seperti itu. Kapanpun, dimanapun, bila kita membaca atau kita mendengar membaca orang lain membaca yang ayat 15 ayat di dalam Al-Quran tadi yang sudah kita sebutkan pada video kita yang telah lalu, maka di situ datanglah kesunatan bagi kita untuk melakukan sujud sajadah dan makruh bagi kita untuk meninggalkan sujud sajadah tadi. Nah, lalu ketika kita misalnya salat maghrib, salat maghrib sesudah yang ayat yang pertama, pada rakaat pertama kita baca suratul Fatihah. Nah, setelah baca suratul Fatihah, lalu kita baca surah Al-Alaq ini. Lalu wasjud waqtarib. Nah, itu langsung sujud sajadah. Nah, habis sujud sajadah lalu berdiri betul lagi, baru rokok. Nah, baru rokok, baru iktidal, baru sujud pada rakaat yang pertama tadi. Nah, itu cara melakukannya kalau di dalam salat, karena ayatnya ini di akhir daripada surah. Jadi habis ayat itu kan habis juga surah itu. Jadi langsung sujud sajadah. Nah, habis sujud sajadah tadi lalu berdiri betul kembali. Nah, setelah berdiri betul kembali lalu rokok. Nah, setelah rokok baru iktidal, baru sujud. Itu cara melakukannya kalau di dalam salat. Tapi kalau kita berimaman, nah ini sebaiknya kalau kita dipadahkan dulu, dikasih tahu dulu sama makmumnya agar makmumnya kada bingung. Nah, seperti orang yang salat tarawih sebulan puasaan tarawih ya, imamnya habis Quran ya. Nah, habis Quran imamnya. Jadi semalaman sahajus. Nah, bila sampai ke sini sunat itu bagi mereka itu seberataan yang berjamaah tadi melakukan sujud sajadah. Nah, bila mereka seberataan dari semuanya yang berjamaah tidak melakukannya, nah berarti
kalau mereka sudah tahu hukumnya tapi tidak melakukan, berarti makruh bagi mereka meninggalkan sujud sajadah tadi. Nah, apabila mereka itu meninggalkan karena tidak tahu, berarti mereka itu secara berjamaah jahilnya dari imamnya, makmumnya sama-sama jahil. Kenapa? Karena imamnya hafal Quran tapi kada mengerti kesunahan-kesunahan yang ada di dalam Quran. Nah, berarti sama-sama jahil lawan sunnah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang bisa kami sampaikan dalam pembahasan surah Al-Alaq ini. Mungkin ya ada yang paham apa yang kami sampaikan ini, mungkin juga ada yang tidak paham. Bagi yang tidak paham, itu silahkan Anda belajar ilmu fikih mengenai bab sujud sajadah. Nah, di situ diterangkan bagaimana ada berapa sujud sajadah dan bagaimana kaifiat sujud sajadah dan hukum-hukum sujud sajadah agar Anda lebih mengerti tentang masalah sujud sajadah ini. Sekiranya ini yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada keluputan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.